Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva Nabila, NIM 211050101033, Prodi Perbankan Syariah 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang riba. Riba merupakan praktek ekonomi yang sudah dijalankan sama tuanya dengan peradaban umat manusia. Sejak manusia hidup di bumi, praktek-praktek riba sudah ada sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam hal ekonomi pada masa tersebut. Riba berasal dari kata ar-riba yang artinya tambahan atau kelebihan. Riba menurut istilah syara adalah tambahan pada modal uang yang dipinjamkan dan harus diserahkan oleh piutang sesuai jangka waktu peminjaman dan presentase yang ditetapkan. Adapun pengertian tambahan dalam konteks riba adalah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara, apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun banyak seperti yang disyaratkan oleh Al-Quran. Adapun macam-macam riba, secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, masing-masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok yang pertama terbagi lagi menjadi riba jahiliyah dan riba hardi. Sedangkan kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi riba fadli dan riba nasi'ah. Yang pertama yaitu riba hardi, adalah suatu manfaat atau tingkatan kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang atau disebut muhtarid. Contohnya, Vina memberikan pinjaman pada Zia sebesar Rp500.000 dan wajib mengembalikan sebesar Rp700.000 saat jatuh tempo, dan kelebihan uang ini tidak jelas untuk apa. Yang kedua ada riba jahiliyah, adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya tepat waktu yang ditentukan. Contohnya, misal menukarkan emas bagus atau baru dengan emas lama yang sama beratnya, akan tetapi emas yang bagus baru dapat diterima setelah 1 bulan dari waktu transaksi dilaksanakan. Yang ketiga yaitu ada riba fadli, adalah pertukaran dengan barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Sedangkan barang yang dipertukarkan yaitu termasuk jenis barang ribawi. Riba fadli timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, atau disebut mislan bimislin, sama kuantitasnya atau disebut sawaan bisawain, dan sama waktu penyerahannya yaitu yadan biyadin. Adapun barang ribawi yang terkena hukum riba yaitu yang pertama emas, perak, bur atau suatu jenis gandum, syair atau suatu jenis gandum, kurma, garam. Contohnya yaitu 2 kg gandum yang bagus ditukarkan dengan 3 kg gandum yang sudah berkutu. Yang keempat yaitu riba nasi'ah. Menurut Satria Effendi, riba nasi'ah adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan lebih dahulu yang harus dibayar oleh si peminjam kepada yang meminjam tanpa resiko sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada si peminjam. Riba nasi'ah ini terjadi dalam hutang piutang. Contohnya, Alfi pinjam uang kepada Lisa sebesar Rp100.000 dengan tempo 1 bulan. Jika pengembalian lebih 1 bulan, maka ditambah 1.000. Selanjutnya, yaitu ada hukum riba. 1. Hukum riba dalam Al-Quran. Hukum riba dalam Islam telah ditetapkan dengan jelas, yakni dilarang dan termasuk dari salah satu perbuatan yang diharamkan. Namun, proses pelarangan riba dalam Al-Quran tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus, melainkan diturunkan dalam 4 fase, yakni fase pertama Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 39, fase kedua Al-Quran Surat An-Nisa ayat 160-161, fase ketiga Al-Quran Surat Al-Imran ayat 130, fase keempat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275-280. Yang kedua yaitu hukum riba dalam hadis. Hakim meriwayatkan Adri ibnu Mas'ud bahwasannya Nabi SAW telah bersabda, riba itu mempunyai 73 tingkatan, yang paling rendah yaitu dosanya sama dengan orang yang berzina dengan ibunya. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Alasan diharamkannya riba yaitu yang pertama, riba akan menumbuhkan kecintaan dan ambisi terhadap harta pada diri peminjam atau pelaku riba.
Yang kedua, riba akan membahayakan akhlak dan jiwa. 3. Riba akan menghancurkan kehidupan masyarakat. Riba dapat membahayakan perekonomian individu maupun sosial. Konsep bunga bank. Secara leksikal, bunga sebagai terjemah dari kata interest. Secara istilah, sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus, dinyatakan bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan prosentase dari uang yang dipinjamkan. Pendapatan lain menyatakan interest itu sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasikan untuk pengguna modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkatan atau prosentase modal yang bersangkut paut dengan itu yang dinamakan suku bunga modal. Kemudaratan sistem bunga sehingga dikategorikan sebagai riba antara lain yaitu 1. Mengakumulasi dana untuk keuntungan sendiri. Yang kedua, bunga adalah konsep biaya yang digeserkan kepada penanggung berikutnya. 3. Menyalurkan harta hanya kepada mereka yang mampu. 4. Penanggung terakhir adalah masyarakat. 5. Terjadinya kesenjangan yang tidak akan ada habisnya. Dalam uraian di atas dapat dikatakan bahwa bunga sama halnya dengan riba nasi'ah yang dalam Al-Quran dan hadis telah dijelaskan. Cara menghindari riba dalam ekonomi Islam. Pandangan tentang riba dalam era kemajuan zaman kini juga mendorong maraknya perbankan syariah di mana konsep keuntungan bagi penabung didapat dari sistem bagi hasil, bukan dengan bunga seperti pada bank konvensional pada umumnya. Sebagai pengganti bunga bank, Bank Islam menggunakan berbagai cara yang bersih dari unsur riba, yaitu seperti yang pertama, wadiah atau titipan uang, barang dan surat berharga atau deposito. Yang kedua, mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal dengan pelaksanaan atas dasar perjanjian profit dan loss sharing. 3. Syirkah atau perseroan adalah di mana pihak bank dan pihak pengusaha sama-sama mempunyai andil atau saham pada usaha patungan atau joint venture. Yang keempat, murabahan adalah jual beli barang dengan tambahan harga atau cost plus atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur. Yang kelima, hardi hasan atau pinjaman yang baik atau benevolent loan. Memberikan pinjaman tanpa bunga kepada para nasabah yang baik sebagai salah satu bentuk pelayanan dan penghargaan. Yang keenam, menerapkan prinsip bagi hasil hanya memberikan nisbah tertentu pada deposannya. Maka yang dibagi adalah keuntungan yang didapat, kemudian dibagi sesuai nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya nisbahnya adalah 60% bagi 40%, maka bagian deposan 60% dari total keuntungan yang didapatkan oleh pihak bank. Hikmah diharamkannya riba, yaitu membebaskan penindasan ekonomi seorang, membebaskan sifat malas umat Islam, menghindari kerusakan individu dan masyarakat, menghindari perilaku zalim. Ditinjau dari materi yang telah saya susun, dapat disimpulkan bahwa riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah, yaitu tambahan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Macam-macam riba yaitu ribayat, riba jahiliyah, riba hardi, riba fadli, dan riba nasi'ah. Di masa sekarang ini, riba banyak ditemukan di bank konvensional. Faktor-faktor yang melatar belakangi perbuatan memakan hasil riba yaitu nafsu dunia kepada harta benda, serakah harta, tidak pernah merasa bersyukur dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, imannya lemah, serta selalu ingin menambah harta dengan berbagai cara termasuk riba. Riba ini hukumnya yaitu haram. Sekian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.